Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu wa ala usikum wa iya nafsi bitaqwallah faqad fadal muttaquna al-mu'minuna haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima fa inna asdaqal haditsi kitaballah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa fi riwayah kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bersyukur kepada Allah, kita panjatkan kehadiratnya atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang sangat banyak, tidak terhitung, tidak terhingga. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan juga kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad balagha risalah wa atal amanah wa nasal ummah wa jihada fi sabilihi haqqa jihadi. Para ikhwah sekalian a'azakumullah, melanjutkan materi yang kemarin tentang fil adab julus wal majlis, adab-adab dalam bermajlis. Kita sudah bahas secara umum bagaimana pentingnya menjaga adab. Satu, ini bagian dari sunnah Rasulullah yang diajarkan kepada kita, sehingga ketika setiap muslim berusaha untuk menteladaninya, maka dia akan bernilai ibadah. Selanjutnya, dengan menteladani dari adab-adab ini juga akan sangat betul bisa saling menjaga hati di antara sesama kaum muslimin. Dan inilah di antara tujuan yang paling penting, ya, menjaga persaudaraan, mengikat ukhuwah. Ketika ini tidak dijaga, maka kadangkala ada sesuatu yang kadangkala tidak kita sadari bisa menyakiti hati saudara kita. Ya. Kemudian kita sampai pada kesempatan kemarin, yaitu adab-adab duduk di pinggir jalan. Ya, idza aradal julusu fi turuqati fa innahu yura'il adabil atiyah. Kalau ada orang yang hendak duduk-duduk di pinggir jalan atau ingin berkumpul bermajlis di pinggir jalan, maka perlu memperhatikan adab-adab yang akan diterangkan. Al-awwal ghaddul basar, yang pertama adalah menjaga pandangan. Lebih tepatnya adalah menundukkan pandangan, tidak jelalatan, tidak mengundang atau mengumbar pandangan pada sesuatu yang tidak semestinya, yang akan berakibat bahwa orang tersebut akan merasa terganggu. Orang yang lalu lalang di jalan juga akan merasa terganggu dengan pandangan-pandangan yang tidak dijaga. Nah, ini dia. Yang selanjutnya itu ayakuf adahu anil marrah min sairin nas, mencegah atau menjaga diri kita dari menyakiti atau mengganggu manusia dengan segala macam apapun bentuk gangguan. Falyu'dhi ahadan bilisanihi, tidak mengganggu dengan lisannya, sabban, menghina, mengejek, ya, atau membohongi orang atau ngerjai orang, ya. Ya, ini tidak diperkenankan. Atau aiban muqabbihan, atau membuka aib-aibnya, ya, menjelek-jelekan orang. Wala biyadihi dariban lakiman, atau dengan mengganggu dengan tangan, memukul orang, ya. Ada orang lewat, pegang batu lempar begitu, ya. Tidak boleh, ya. Atau
bawa paku sebar pinggir jalan, nah gitu ya, nah, tidak diperkenankan. Atau pasang batu, ya, masya Allah, ini tidak diperkenankan. Wala salibal mali ghairihi ghasiban, atau sampai merebut harta orang lain tanpa hak, entah itu sifatnya mencuri, merampok, ya, ya, begal, atau ada orang yang tertimpa musibah tapi kita malah mengambil kesempatan. Nah, ini tidak diperkenankan. Orang sudah tertimpa musibah, jatuh misalnya, tabrakan, nah tapi tetap saja ada orang-orang yang mengambil kesempatan dalam hal seperti ini. Karena masya Allah, ini tentu tidak layak bagi seorang muslim menyakiti saudaranya. Terlebih lagi mereka adalah orang-orang yang safar, orang di pinggir jalan, yang mereka notabene adalah membutuhkan bantuan dan pertolongan, ya. Wala mu'taridan ala tariqi sadal marrah qati'an sabilahum, atau memutus jalan yang digunakan orang secara umum, atau jalan umum digunakan secara pribadi. Hati-hati ini, hati-hati kalau ada orang mengadakan hajatan, mengadakan resepsi sampai nutup jalan. Nah, ini dia, hati-hati. Kenapa? Masya Allah, kalaulah terpaksa nutup jalan, tetap memperhatikan, siapkan panitia untuk ngatur jalan. Kalau bisa jangan ditutup semua, tutup setengahnya, atau siapkan jalan yang jalan muternya nggak jauh. Siapkan panitia, ucapkan permohonan maaf, ya. Jangan sampai niat yang baik menikah, pernikahan itu yang notabene adalah meminta doa restu dan doa-doa kaum muslimin, malah justru ketika menutup jalan yang merupakan hak banyak orang, maka dia akan mendapatkan celaan dan doa-doa keburukan dari orang yang merasa dirugikan karena haknya diambil, ya. Ini contoh, misalnya ada jalan ditutup, jalan utama ditutup, jalan muternya jauh, itu berapa banyak orang yang merasa dirugikan, yang dia buru-buru, cepet-cepet, ya, yang tadinya harusnya tidak terlambat, akhirnya terlambat, yang tadinya dia harusnya jalannya mulus, tidak becek, tiba-tiba melewati jalan muter, ternyata becek, ternyata jalannya berlubang, dia merasa dirugikan dengan itu, maka laknat, doa-doa keburukan akan diucapkan. Maka jangan sampai, ya. Ini bagi yang menutup jalan, masya Allah, ya. Atau jangan sampai masang sesuatu yang bisa membuat orang merasa terganggu di jalan tersebut, masang polisi tidur. Nah, ini dia, tidurnya aja udah ganggu, apalagi ya. Ini itu ada aturannya, masang polisi tidur itu, ya, nggak sembarangan tipe pasang jarak 2 meter, pasang. Oh, susah orang. Kasihan tuh orang-orang yang jualan pakai gerobak, mereka harus dorong, kadang-kadang ada yang sampai tumpah, masya Allah, ya. Jangan sampai kita zalim kepada orang lain secara tidak sadar, ya. Atau sampai nutup jalan umum secara permanen, walaupun itu hanya gang kecil, ya. Gang kecil itu jalan umum ditutup, dipakai pribadi, masya Allah, hati-hati itu, hati-hati. Ya, itu yang sudah kita jelaskan. Kemudian selanjutnya, ayaruddas salama kulla man salima alaihi minal marrah, kemudian menjawab salam setiap ada orang yang mengucapkan salam kepadanya. Lewat, assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Nah, ada orang lagi lewat lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, salahnya dia duduk di pinggir jalan, maka harus menjawab salam dari orang-orang yang mengucapkan salam. Itu memang idealnya begitu. Idealnya ketika sama muslim bertemu itu mengucapkan salam. Nah, ya, hari ini kan ini budaya begini hilang, ya, budaya begini hilang. Pada kata Rasulullah itu, ucapkan salam, ya, ila man arta walam ta'rif. Ucapkan salam kepada orang yang engkau kenal atau kepada orang yang tidak engkau kenal. Nah, hari ini kita tradisi yang baik ini hilang. Kita hanya ucapkan salam kepada orang-orang yang kita kenal hari ini. Wajar juga sekarang
Orang nggak kita kenal walaupun dia muslim pakai peci, kita ucapkan salam malah nanti bingung dia. Gitu ya, malah bingung. Maka ya ini adalah problem tersendiri bagi kita semua. Kemudian selanjutnya dalilnya adalah faqala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila ada yang mengucapkan salam kepadamu fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka jawab dengan yang semisal atau lebih baik. Ya, assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Yang paling baik apa? Bi ahsana minha. Waalaikumsalam warahmatullah. Lengkapi lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, indahnya sesama muslim saling mendoakan.